Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat Hijau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Muhammad Zahrul Mutakin dari Pavilion Indonesia. Kita ada di program Pesan Iklim dari Azerbaijan. Seperti kita ketahui bahwa pada COP ke-29 di Baku, Azerbaijan ini, kita akan banyak membicarakan berbagai hal, termasuk bagaimana kita bisa melaksanakan secara konsisten hasil-hasil dari COP sebelumnya, dan dengan tagline Solidarity for Green World, maka pesan dari Azerbaijan ini juga akan mencoba untuk membicarakan apa yang bisa dikontribusikan oleh Indonesia pada dunia internasional. Nah, Indonesia sudah banyak berbuat tentang aksi iklim dunia dan juga telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia tidak hanya didominasi oleh pemerintah sebagai state actor, tapi juga oleh non-state actors, antara lain partisipasi atau peran serta dari sektor swasta. Nah, salah satu sektor swasta yang sangat aktif melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah APP Group. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Suhendra Wiryadinata, Managing Director APP Group yang saat ini berada di Baku, untuk bisa berbincang-bincang tentang apa dan bagaimana peran dari APP Group dalam ikut serta melaksanakan aksi iklim dunia. Namun sebelumnya saya sapa dulu Pak Suhendra. Selamat siang waktu Baku, Pak. Selamat datang. Selamat siang, Mas Terima Zahrul. kasih sudah hadir di acara podcast kita. Dan saya rasa kita semua sudah sering mendengar sepak terjang APP Group di bidang iklim ini, Pak. Dan mungkin nanti Bapak Suhendra bisa juga menceritakan lebih dalam terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh APP Group. Namun sebelumnya, Pak, sebelum kita masuk ke dalam materi pembicaraan tentang iklim, bisa menceritakan nggak apa sih APP Group itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas Zahrul. APP Group adalah grup bisnis bergerak di bidang pulp and paper. Kami merupakan salah satu the biggest global player di industri ini, terlebih di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran APP Group dalam setiap acara COP, kami selalu hadir untuk menunjukkan bagaimana grup kami, APP Group, ini bisa menunjukkan komitmen, kontribusi, kemudian bagaimana kami bisa menyampaikan apa-apa yang sudah kami lakukan dalam rangka mendukung perubahan iklim. Mungkin sepintas mengenai APP Group, kami terdiri dari beberapa mills industri yang tersebar di beberapa lokasi. Produk kami adalah pulp, paper, dan tisu. Ya, terintegrasi. Kami juga didukung oleh forestry company yang menjadi sumber bahan baku kami. Kami menerapkan yang disebut dengan Forest Conservation Policy sejak 2013. Komitmen kami jelas, sejak 2013 kami tidak lagi membuka areal baru. Kami mengupayakan memaksimalkan semua HTI yang sudah kami buka. Sehingga sejak 2013 hingga sekarang kami selalu menjaga komitmen itu dan sudah dibuktikan sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjaga alam. Kira-kira berapa persen, Pak, dari total konsesi yang sudah dibuka dan kemudian yang akan dipertahankan untuk tetap
dikonservasi itu? Dari keseluruhan areal konsesi, baik yang kami miliki sendiri maupun mitra-mitra kerja kami, mitra supplier kami, semuanya tergabung, terbungkus di dalam komitmen di dalam FCP. Kurang lebih dari seluruh areal konsesi yang dimiliki, baik oleh APP Group maupun oleh mitra-mitranya, antara 55 hingga 60% areal itu yang sudah didevelop menjadi hutan tanaman. Sebagian lagi merupakan areal konservasi ataupun areal tanaman kehidupan. Jadi kami menjaga itu hingga saat ini. Baik. Cukup menarik ini Pak, karena memaksimalkan yang sudah ada dan kemudian mengkonservasi yang belum dibuka gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan yang memang memberikan contoh bahwa dengan yang sudah ada saja masih bisa berjalan, kira begitu. Nah, ini sebenarnya juga merupakan komitmen yang dari sisi perusahaan untuk kepentingan nasional, juga mungkin untuk kepentingan global gitu ya. Ketika sudah berkomitmen itu Pak, kira-kira yang dilakukan APP itu untuk mendukung komitmen nasional terkait dengan inisiatif hijau, tadi kan ada Green Solidarity tadi, di COP29 UNFCCC ini apa Pak? Kembali di dalam kehadiran kami di COP29 ini, kami menegaskan kembali komitmen-komitmen kami sebelumnya. Bahwa kami mendukung apa yang menjadi program pemerintah, menjadi tantangan pemerintah, juga menjadi tantangan global. Kami terus berupaya melakukan transisi energi hijau. Juga kami berkomitmen menerapkan praktek-praktek yang berkelanjutan. Jadi dalam serial COP sebelumnya, penegasan komitmen ini terus kami sampaikan. Tidak berubah, bahkan kami perkuat. Jadi sekali lagi kami menyadari bahwa komitmen target pemerintah maupun target global yang menjadi tantangan saat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk kami. Swasta, dari pihak swasta merupakan bagian dari kolaborasi itu. Oleh karena itu, kami bersama-sama mengajak seluruh stakeholders bagaimana kita mencapai target dekarbonisasi nasional, sekaligus bagaimana kita menjadi bagian dari pencapaian target global. Menarik Pak. Kan tadi sudah ada komitmen, kemudian Bapak juga menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, terutama juga kolaborasi dengan banyak pihak. Dalam melaksanakan itu kan pasti ada banyak tantangan lah, kira begitu ya. Nah, yang menurut Bapak tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh APP Group dalam melaksanakan komitmen itu? Dan kira-kira apa yang menurut Bapak bisa merespon atau menjadi upaya untuk penanggulangan tantangan itu menjadi sebuah peluang, kira-kira begitu Pak? Industri pulp dan paper membutuhkan energi yang sangat besar. Saat ini industri pulp and paper bergantung kepada penggunaan energi fosil. Sangat besar. Tantangan terbesar bagi industri pulp and paper bagaimana mereka bisa men-shifting penggunaan energi fosil menjadi penggunaan energi yang terbarukan. Salah satu industri pulp paper kami yang terbaru yaitu PT Oki Pulp and Paper Mills. Saat ini kami sudah menggunakan energi terbarukan hingga 98%. Menggunakan apa Pak? Itu bak kulit kayu yang kita gasifikasi, yang kita proses, kemudian black liquor, getah kayu, yang juga kita olah kembali. Sehingga hampir tidak ada lagi residu atau waste yang dibuang dalam industri ini. Oleh karena itu, bagi industri-industri pulp paper yang lama, yang masih menggunakan energi fosil,
mereka harus mulai melakukan menyusun roadmap-nya. Bagaimana mereka mengurangi penggunaan energi fosil. Ya. Kami mengarah ke arah itu. Kami akan memaksimalkan penggunaan biomas yang saat ini sudah kami lakukan secara bertahap. Juga panel tenaga surya yang sudah kami terapkan hampir di seluruh industri kami. Ya, memang panel tenaga surya ini ada keterbatasan karena panas matahari terbatas, kemudian kemampuan serapan energinya juga relatif masih terbatas. Oleh karena itu menjadi target kami ke depan bagaimana mengurangi energi fosil adalah ingin memaksimalkan penggunaan biomas. Ya, proses ini membutuhkan waktu secara bertahap. Oleh karena itu kami sudah menyusun roadmap. Roadmap yang kami susun ini inline dengan target pemerintah. Pencapaian 2030 maupun zero carbon di 2050. Ini menjadi target kami. Itu biomas hanya bio saja atau misalnya biodiesel gitu juga dimasukkan? Bukan. Saat ini ada penggunaan biodiesel juga. Ya, dalam jumlah tertentu tidak besar. Penggunaan terbesar tentunya batu bara. Masih saat ini. Oleh karena itu, untuk ekspansi kami yang baru-baru, seluruh energinya kami menyesuaikan dengan biomas. Ya, tantangan terbesar adalah untuk power plant yang sudah existing yang lama, yang masih menggunakan batu bara. Oleh karena itu, secara bertahap kami akan melakukan perubahan transisi. Dari power plant batu bara menjadi power plant biomas. Ya. Menarik Pak, menarik karena ini juga akan mengurangi emisi tentunya dari penggunaan batu bara ke depannya begitu. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika APP Group melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, kemudian menghadapi tantangan yang tadi sudah disebutkan, melakukan upaya mitigasi terhadap tantangan itu. Kemudian apakah kan APP tidak sendirian nih di lapangan itu, pasti ada masyarakat sekitar, ada juga pihak-pihak yang lain yang juga ada di dalam konsesi APP. Apakah mereka juga dilibatkan atau bagaimana cara melibatkan mereka? Apakah juga mereka diberdayakan begitu Pak di dalam program yang dilaksanakan oleh APP untuk program pengendalian perubahan iklim ini Pak? Mas Sahrul, komitmen berkelanjutan yang kami canangkan, yang selalu kami sampaikan, ini berbasis komunitas. Artinya bahwa proses-proses keberlanjutan yang kami lakukan, kami juga memperhatikan sekeliling kami. Kami menyadari bahwa tidak mungkin kita berdiri sendiri, berjalan sendiri. Oleh karena itu, semua praktek-praktek keberlanjutan yang kami lakukan, kami berbasis juga kepada komunitas. Kami punya sebuah program unggulan, Pak, yang kami sebut dengan Desa Makmur Peduli Alam. Desa Makmur Peduli Alam. Program ini adalah berbasis untuk kelestarian tentunya, tetapi sekaligus juga kita pemberdayaan masyarakat. Kami ingin komunitas di sekeliling kita beroperasi juga bisa terangkat dengan kehadiran kita. Dengan demikian, perusahaan bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan komunitas di sekeliling. Pada saat yang bersamaan, dengan pemberdayaan yang kita lakukan, kita juga bisa menjaga dari berbagai bencana, kebakaran hutan. Kami menyadari bahwa masih ada masyarakat yang karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan dana, sehingga masih ada praktek-praktek pembukaan lahan yang dengan cara membakar misalnya. Kami menyadari bahwa mereka melakukan karena keterbatasan akses terhadap pendanaan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu dari
Desa Makmur Peduli Alam, program ini kami mengajak masyarakat untuk berusaha, baik itu membuka ladang maupun berusaha yang lain, tidak selalu berdasarkan kepada ladang saja. Karena berbagai macam usaha yang kita coba bantu kepada mereka. Dengan harapan mereka tidak hanya tergantung kepada area lahan, tetapi juga kepada usaha-usaha yang lain. Pada saat mereka membutuhkan lahan, kita membantu bagaimana mereka membuka lahan dengan cara tidak membakar. Sehingga dua-duanya kita dapat, Mas Sahrul. Kita bisa memberdayakan satu sisi, kelestarian kita jaga, kebakaran hutan kalau terjadi kan itu pelepasan karbon yang luar biasa. Betul. Dan program 2016 kita mulai ini hingga sekarang, hasil analisa dan studi kita menunjukkan bahwa ada korelasi positif dari keberhasilan program ini dengan menekan kebakaran hutan. Jadi di samping menekan kebakaran hutan dan sektor ekonomi masyarakat juga meningkat. Jadi harapan kami komitmen keberlanjutan yang berbasis komunitas ini juga berdampak bukan hanya kepada kelestarian, tetapi juga perekonomian masyarakat, sekaligus bagian dari proses mitigasi perubahan iklim. Menarik sekali Pak Suhendra. Jadi kita sudah tadi mendengarkan Sobat Hijau, tadi sudah kita mendengarkan bagaimana kiprah APP Group di dalam perubahan iklim, dalam pengendalian perubahan iklim tentunya. Nah, Pak Suhendra, kita ketahui APP selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan COP. Apa sih sebenarnya untuk COP kali ini? Ada nggak misi khusus gitu? Di COP 29 UNFCCC di Baku ini, misi khusus dari APP Group untuk ikut berpartisipasi baik di Pavilion Indonesia maupun berpartisipasi di tempat lainnya. Kami melihat bahwa acara COP seperti ini juga menjadi sebuah peluang atau kesempatan bagi kami untuk menyampaikan ide-ide, inisiatif-inisiatif yang sudah kami lakukan dan rencana yang akan kami lakukan. Tentunya harapan kami inisiatif yang sudah dilakukan ini bisa menginspirasi berbagai pihak. Lesson learned Bagi berbagai pihak. Tentunya selain kami menginspirasi, mudah-mudahan atas inisiatif yang kami lakukan, sekaligus kami juga belajar, mendapatkan inspirasi dari berbagai pihak yang lain. Sehingga proses lesson learned yang tadi Mas Sahrul sampaikan, tentunya harapan kita di dalam setiap COP kita belajar, sehingga bersama-sama berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta termasuk kami, dan bagi berbagai pihak negara lain, sehingga tantangan global yang menjadi tantangan bersama itu kita solusinya bersama juga gitu. Itu semoga inspirasi-inspirasi yang terkumpul ini akan menjadi sebuah kolektif inspirasi yang saling membangun. Sobat Hijau, tadi kita barusan mendengarkan bagaimana misi yang diemban oleh APP Group untuk ikut serta dalam acara COP 29 UNFCCC di Baku ini. Jadi tadi sudah kita dengarkan bagaimana peran serta, bagaimana partisipasi dari sektor swasta dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global itu juga sangat penting. Di samping juga memberikan kontribusi nyata di tanah air secara nasional, tapi juga memberikan kontribusi yang juga signifikan di kancah internasional. Pak Suhendra, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan atau kesan yang akan disampaikan kepada Sobat Hijau?
terkait dengan apa yang bisa dilakukan dikolaborasikan dengan APP Group. Oke, makasih Mas Sarul. Sobat Hijau, COP29 di Baku, Azerbaijan, kami berharap apa yang dilakukan bersama-sama berbagai pihak, menyampaikan berbagai inspirasi, berbagai inisiatif dari berbagai sektor, baik dari pemerintah, swasta, maupun pihak lain. Kami berharap ini menjadi sebuah kolaborasi yang kuat. Kolaborasi bagaimana kita mencapai target dekarbonisasi nasional, sekaligus kita menjawab tantangan perubahan iklim global. Satu hal yang paling penting, bahwa tidak mungkin ancaman perubahan iklim dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Perubahan iklim, ancaman ini harus dihadapi bersama-sama. Oleh karena itu kuncinya adalah komitmen dan kolaborasi. Mungkin itu Mas Sarul yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan sekembali selesainya acara ini akan membuka cakrawala semua pihak. Bagaimana kita meningkatkan kolaborasi supaya tantangan perubahan iklim secara global maupun target nasional kita bisa kita capai. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Sobat Hijau, demikian tadi sudah kita dengarkan salah satu perbincangan saya dengan Pak Suhendra Wiryadinata, Managing Director APP Group. Dengan demikian kita akhiri pesan iklim dari Azerbaijan ini. Semoga menginspirasi sobat hijau dan juga menginspirasi kita semua untuk senantiasa berkomitmen, melaksanakan dan berkolaborasi dengan semua pihak agar niat kita menjadi kenyataan dan kenyataan itu bisa memperkuat langkah-langkah kita di masa mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lestari. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sarul.